Inilah kisah tentang Warung Sembako Barokah Jaya, sebuah nama yang ironis. Di balik tumpukan karung beras dan deretan botol minyak, tersembunyi praktek yang menghisap keringat dan menindas. Pak Budi, si pemilik warung yang berlidah manis namun berhati kikir. Dan Joko, karyawan setia yang ringkih namun tak punya pilihan. Waduh, Jo, 10 karung lagi. Kamu sendirian. Mana si Susi sama si Agus? Mereka datangnya jam 8, Mang. Ini kan tugas awal saya. Pak Budi bilang biar hemat ongkos kuli. Lagi pula, kalau saya cepet, katanya dapat bonus. Bagus, bagus Joko. Itu namanya karyawan inisiatif. Mang Udin, cepat sana selesaikan administrasinya. Jangan banyak mengobrol. Waktu itu uang. Sabar ya, Jo. Badanmu itu bukan robot. Nanti kalau sakit, dia cuma kasih obat warung. Rezeki, Mang, harus disyukuri. Ada pocong sang, kabur. Tungguin sob, tekan yang tombol merah, oke. Pak Budi yang kita kenal licik, dulunya hanyalah seorang pemimpi yang ambisius. Warung Sembako Barokah Jaya bermula dari keringat dan modal seadanya, sebelum akhirnya keserakahan merusak segalanya dan membuatnya terjerumus. 5 tahun lalu, Pak Budi hanyalah seorang pria kurus, bersemangat, mengenakan kaos kumal. Dia menyulap garasi sempit menjadi warung sembako kecil. Hanya ada Pak Budi dan istrinya, Bu Linda. Alhamdulillah Pak, akhirnya buka juga. Tapi Bapak jangan terlalu ngoyo ya, semua Bapak kerjakan sendiri. Justru ini Bu, ini impian kita. Barokah Jaya, namanya aja sudah doa. Saya harus kuat, harus hemat. Setiap rupiah yang kita hemat hari ini akan jadi ratusan ribu besok. Saya akan layani semua sendiri, dari angkat barang, catat, sampai antar. Semoga laris Pak, sudah ada yang belanja. Assalamualaikum, Di. Wah, sudah buka. Saya beli minyak 2 liter sama kopi saset 1 renceng. Semangat, Di. Warungmu rapi sekali. Waalaikumsalam, Pak Rojak. Harga teman, Pak. Terima kasih sudah jadi pelanggan pertama. Saya jamin harga saya paling bersaing. Saat itu, Pak Budi adalah sosok yang jujur dan pekerja keras. Semua pekerjaan ia lakukan sendiri demi menghemat modal. Ia bangga dengan keringatnya. Budi, kamu ini luar biasa. Cuma 6 bulan, warungmu sudah sebesar ini. Sendirian lagi yang mengurus. Saya salut dengan etos kerjamu. Terima kasih Pak Herman. Saya cuma tekun. Setiap hari saya begadang mencatat stok. Setiap pagi saya angkat sendiri. Kata kuncinya, hemat tenaga kerja. Tapi jangan sampai sakit, Di. Kesehatan itu mahal. Coba kamu ambil 1 orang pegawai. Kasihan juga istrimu. Nanti Pak, belum saatnya. Saya harus memastikan margin keuntungan saya besar dulu. Kalau ambil pegawai, keuntungan saya terpotong. Lebih baik saya yang capek daripada dompet yang capek. Iya Pak Herman,
Suami saya ini terlalu perhitungan. Sampai urusan cuci piring saja dia tidak mau saya bantu. Katanya biar dia tahu barang apa saja yang habis. Tuh kan Bu, itu namanya kontrol penuh. Benih-benih keserakahan mulai tumbuh. Pak Budi mulai mencintai sensasi memiliki kontrol penuh dan keuntungan maksimal yang didapat dari mengorbankan tenaganya sendiri. 1 tahun setelah buka, tengah malam, Pak Budi sedang menyusun tumpukan karton mie instan yang sangat tinggi. Ia kurang tidur selama berminggu-minggu. Pak Budi lalu terhuyung karena kelelahan saat menyusun. Ia tidak melihat kabel yang terkelupas di lantai dan tersandung. Tungkukan karton itu roboh menimpa kakinya. Ia menjerit kesakitan. Pak Budi, untung tidak patah, hanya keseleo parah. Tapi yang lebih penting, Anda mengalami kelelahan kronis dan tekanan darah tinggi karena kurang istirahat. Anda harus istirahat total minimal 1 bulan. Warungnya harus tutup dulu. Tutup? Tidak bisa dokter. Kalau tutup, saya rugi besar. Pelanggan lari. Mending rugi uang sedikit daripada rugi nyawa, Pak. Bapak terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu mahal. Dengar Pak, saya akan jaga Bapak. Warungnya biar tutup dulu. Tidak, warung harus buka. Saya akan cari pengganti. Cepat Bu, pasang pengumuman cari karyawan. Saya butuh orang yang mau dibayar murah tapi bisa kerja sekeras saya. Keterpurukan fisik akibat kelelahan sendiri menjadi titik balik Pak Budi. Ia tidak belajar untuk mengurangi ambisi. Justru ia belajar cara mengalihkan kelelahan dan risiko itu kepada orang lain. 2 minggu kemudian, Pak Budi masih pincang. Duduk di warung sambil mewawancarai calon karyawan. Wajahnya mulai sinis dan penuh perhitungan. Gaji, saya hanya bisa kasih 500.000 per bulan. Jam kerja dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Tugas, angkat karung, catat, bersih-bersih, antar barang. Mau? 500.000 Pak, itu bahkan tidak cukup untuk uang bensin. Pakailah hati nurani kalau membayar pekerja Pak. Ya sudah kalau tidak mau. Di luar sana banyak yang butuh kerja. Saya butuh yang totalitas. Pagi Pak, saya selamat. Saya masih kuliah. Kira-kira saya bisa diterima di sini? Nah, kamu anak muda pasti kuat. Saya kasih gaji 600.000. Kamu harus bantu saya angkut 5 ton beras setiap minggu. Kamu harus jadi kasir, kurir, dan tukang bersih-bersih. Saya akan ajarkan kamu ilmu berbisnis. Bagaimana? Waduh, 600.000 ya Pak? Baik Pak, saya terima. Terima kasih atas kesempatannya bisa kerja di sini. Pak, jangan terlalu ditekan. Kasihan anak itu. Diam Bu. Saya pernah sakit karena kerja keras. Sekarang giliran dia yang kerja keras. Saya yang dapat untung.
Itu namanya manajemen efisien. Slamet adalah korban pertama dari praktek Pak Budi yang baru. Pak Budi telah menemukan cara untuk mendapatkan tenaga kuda dengan harga anak kucing. Beberapa bulan kemudian, Slamet sudah resign karena tidak tahan dengan beban kerja yang ekstrim dan gaji yang tidak naik. Pak Budi sedang mencari karyawan lagi. Pak, Slamet keluar. Dia bilang Bapak keterlaluan. Dia sakit-sakitan. Sudah 3 karyawan yang Bapak perlakukan begitu, Pak. Bapak sudah berubah. Berubah? Saya sekarang kaya, Bu. Kita sudah bisa beli motor baru, beli emas. Kalau mereka lemah, itu salah mereka. Saya butuh orang kuat yang mau saya manfaatkan sampai ke tulang. Pat, uang itu tidak berkah. Bapak akan jatuh kalau begini terus. Doa orang terzolimi itu berbahaya. Saya tidak akan jatuh. Saya pintar. Ini bukan zolim, tapi bisnis. Warung ini sekarang mesin uang kita. Kita hanya butuh 1 orang lagi yang mau diperas tenaganya. Seperti... Selamat siang, Pak. Saya Joko. Saya dengar Bapak butuh karyawan. Saya siap kerja keras, Pak. Nah, ini dia, Joko. Selamat datang di warung sembako Barokah Jaya. Saya akan ajarkan kamu banyak ilmu. Sejak saat itu, Pak Budi sepenuhnya terjerumus. Rasa bangga atas kerja kerasnya sendiri telah berubah menjadi nafsu untuk menindas dan memeras. Ia melegitimasi keserakahannya dengan dalih, manajemen efisien, dan ilmu bisnis. Akhirnya ia menemukan Joko, korban terbesarnya. Keserakahan memiliki daya tarik yang mematikan. Awalnya, Pak Budi hanya ingin untung. Namun ketika ia merasakan nikmatnya keuntungan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan modal yang sepadan, ia memilih jalan pintas menindas. Karena hal itu, Bu Linda memilih untuk tidak tinggal bersama suaminya karena tidak tahan melihat kelakuannya.